Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan untuk mereview sebuah buku yang berjudul How to Influence and Influence People. Saya sudah mereview buku ini sebelumnya di part 1 yang berjudul tentang teknik untuk mempengaruhi orang lain. Dan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang part yang berbicara soal cara-cara agar orang lain menyukai Anda. Nah, buku ini ditulis oleh Dale Carnegie dan buku ini adalah buku international bestseller. Buku ini sangat bagus sekali menurut saya dan recommended sekali untuk dibaca karena ini akan memperkaya teman-teman untuk mempunyai soft skill bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain. Oke teman-teman, jadi banyak sekali yang saya pelajari dari berinteraksi dengan orang lain dan kebanyakan dari kita itu selalu fokus dengan orang lain ketika ada kesalahan ketika kita berinteraksi. Misalnya kita berantem dengan orang lain atau misalnya orang lain marah dengan kita, maka yang kita lakukan adalah fokus dengan orang lain itu. Jadi kita fokusnya adalah harusnya dia menghargai kita dong, harusnya kita mengerti perasaan kita dong gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita ingin orang lain itu melakukan sesuatu untuk kita, tapi kita tidak fokus dengan apa sih yang harusnya kita lakukan agar orang lain itu menyukai kita gitu. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana agar orang lain itu menyukai kita dan fokusnya adalah ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Ada 4 cara yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah memberi perhatian yang tulus dengan orang lain. Jadi teman-teman, ternyata hal yang paling penting di setiap orang itu adalah dirinya sendiri. Teman-teman bisa cek setiap kali kita foto bareng sama teman-teman yang lain. Jadi misalnya foto groupie gitu bareng dengan orang lain, maka setiap orang fokusnya ketika melihat hasil fotonya itu adalah kepada dirinya sendiri. Jadi foto itu akan disebut foto bagus kalau dirinya di situ bagus. Foto itu akan disebut dengan foto yang tidak bagus kalau di situ nggak bagus gitu. Bahkan beberapa orang itu nggak mau kalau misalnya dianya di situ jelek, walaupun sebagus apapun angle yang diambil di situ, sebagus apapun foto di situ, foto itu diupload gitu. Kalau di situ dianya jelek gitu. Dan itu sudah menandakan bahwa hal yang paling penting dari setiap orang adalah dirinya sendiri. Nah, ada sebuah survei di perusahaan telepon. Jadi di situ di survei sebenarnya kata-kata apa sih yang paling sering diucapkan dengan orang gitu, dan ternyata hasilnya adalah yang paling sering diucapkan oleh orang adalah kata aku. Dan ada pengulangan 3.900 kali pengulangan kata aku dalam 500 percakapan telepon. Jadi itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Itu sangat membuktikan bahwa hal yang paling penting dari setiap orang itu adalah dirinya sendiri. Kemudian ada sebuah cerita dari pesulap yang sangat legendaris yang bernama Howard Thurston. Jadi pesulap ini adalah pesulap yang bukan hanya terkenal, tapi dia sangat dicintai oleh penggemarnya. Jadi bukan hanya menggemarinya saja gitu, tapi bahkan para penggemarnya ini mencintai dan menyayangi Howard Thurston. Mungkin bahkan banyak yang skillnya lebih dibandingkan Howard Thurston, tapi Howard Thurston adalah orang yang paling terkenal pada waktu itu, bahkan legendaris. Banyak pesulap yang menganggap bahwa penontonnya itu adalah orang-orang bodoh yang bisa dibodohin dengan trik-triknya gitu. Dan berbeda dengan Howard Thurston, ketika dia ditanya apa sih kunci suksesnya, jadi setiap kali sebelum Howard Thurston itu ke panggung, dia selalu berbicara kepada dirinya sendiri. Dia berbicara bahwa saya menyayangi dan sangat menghormati orang-orang yang datang ke sini untuk menonton saya. Bahkan dia berbicara, Tuhan terima kasih karena dengan orang-orang yang datang di sini, penonton yang datang di sini, mereka memungkinkan saya untuk mencari rezeki yang halal. Nah, dengan melakukan itu, bahkan dia melakukannya sangat tulus. Orang lain bahkan tidak tahu ketika dia mengatakan itu, tapi dia tulus melakukannya dan dia mencintai penontonnya, dia menghargai, dia sangat memperhatikan. Jadi dia mempersembahkan sulapnya itu untuk penontonnya, bukan untuk membodohi. Maka rasa itu pun nyampai kepada penontonnya, kepada penggemarnya, yang membuat penggemarnya juga sangat mencintai dan menyayangi Howard Thurston itu, yang menjadikan beliau menjadi pesulap yang terkenal dan sangat legendaris.
Nah itu teman-teman, jadi efek dari kita memperhatikan orang lain dengan tulus, maka itu juga akan membuat orang lain menyayangi kita atau mencintai kita. Jadi tidak memaksakan orang lain itu untuk berbuat apa kepada kita, tapi adalah apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain. Dan ingat, syaratnya adalah harus dengan tulus, tidak boleh dengan pamrih ataupun karena ada sesuatu gitu, karena ada alasan sesuatu yang membuat kita melakukan itu. Karena teman-teman, sesuatu yang dilakukan dengan tulus dan sesuatu yang dilakukan dengan tidak tulus itu nanti hasilnya akan sangat berbeda. Dan mungkin teman-teman juga sudah pernah merasakan ketika orang lain melakukan kebaikan dengan teman-teman itu tulus, maka terasa gitu, dan ketika orang lain melakukannya dengan tidak tulus pun akan terasa. Kemudian yang kedua adalah tersenyum. Jadi teman-teman, di agama Islam itu bahkan disebutkan bahwa senyummu kepada saudaramu itu adalah ibadah. Dan ternyata kalimat itu bukan cuma sekedar kalimat saja yang memotivasi kita untuk tersenyum, tapi efek dari tersenyum itu sangat luar biasa. Jadi ada seorang perempuan yang dia datang ke sebuah acara, dia membeli pakaiannya, semua outfitnya itu baru dan sangat mahal. Jadi dia membeli baju yang sangat mahal, tas mahal, dan juga sepatu mahal, bahkan make up-nya yang luar biasa. Tapi ketika dia datang di acara itu, dia sama sekali tidak tersenyum, dia tidak melakukan apapun di wajahnya gitu. Maksudnya walaupun make up-nya sangat cantik, tapi dia tidak tersenyum, maka tidak akan terjadi apapun gitu. Jadi apapun outfit yang dipakai oleh seseorang, ketika dia tidak melakukan apapun di wajahnya, maka tidak berarti apa-apa. Ada sebuah perusahaan yang mewajibkan setiap pegawainya itu tersenyum ketika menerima telepon. Padahal kita tahu bahwa ketika menerima telepon itu kita tidak bisa melihat wajah orang itu, tapi di perusahaan ini dia tetap mewajibkan pegawainya untuk tersenyum. Dan alhasil Robert Cryer, dia pada waktu itu mencari seseorang untuk bisa menduduki posisi sebagai dokter komputer gitu, dan ternyata kualifikasi itu sangat susah dicari gitu, karena orang-orang dengan kualifikasi itu memang sangat sedikit. Nah, pada akhirnya dia menemukan seorang pemuda yang sebentar lagi itu akan lulus dari universitasnya, dan pemuda ini memiliki kualifikasi yang sangat ideal dengan yang dicari oleh Robert Cryer ini. Nah, kemudian dia menelpon dan berkomunikasi melalui telepon kepada pemuda ini tadi, dan menawarkan untuk pemuda ini join ataupun gabung di perusahaannya. Pada akhirnya ternyata pemuda itu bersedia dan dia mau untuk gabung di perusahaan itu. Setelah melakukan komunikasi panjang, ternyata pemuda ini, ketika Robert Cryer ini dia menawarkan pekerjaan ini, ternyata pemuda itu bukan hanya menerima satu tawaran aja, karena pemuda ini ternyata dia sangat terkenal dengan kualifikasi dokter komputernya, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar, bahkan ketika dia belum lulus, itu menawarkan agar dia bergabung di perusahaannya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang minta pemuda ini untuk gabung itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat terkenal dibandingkan perusahaan dari Robert Cryer. Tapi pada akhirnya dia memilih perusahaan dari Robert Cryer ini. Ketika ditanya kenapa sih dia lebih memilih perusahaan Robert Cryer dibandingkan perusahaan yang lain yang jauh lebih keren, jauh lebih bagus dan terkenal dibandingkan perusahaan Robert Cryer ini, jawabannya adalah perusahaan-perusahaan yang lain yang menelpon pemuda ini itu terdengar sangat dingin dan sangat resmi berbicaranya. Jadi seolah-olah orang-orang dari perusahaan lain itu hanya menginginkan pemuda itu sebagai transaksi bisnis gitu, karena memang dibutuhkan kompetensinya saja gitu. Sedangkan ketika Robert Cryer menelpon, dia merasa bahwa Robert Cryer ini sangat ramah dan sangat menginginkan pemuda ini, bukan hanya sebagai transaksi bisnis, tapi dia benar-benar menginginkan pemuda ini untuk menjadi bagian dari perusahaannya. Nah, itu kenapa pemuda ini lebih memilih Robert Cryer dibandingkan perusahaan yang lain. Dan itu adalah power dari tersenyum, teman-teman. Jadi ketika dia menelpon, itu dia dengan tersenyum, dan mungkin teman-teman juga bisa merasakan nih, walaupun lewat telepon, teman-teman bisa tahu orang itu sedang cemberut atau orang itu sedang tersenyum. Karena kosakata yang kita gunakan pun ketika kita sedang tersenyum melalui telepon dan juga kita sedang cemberut itu sangat berpengaruh. Kata-kata yang kita gunakan pun sangat berpengaruh, dan itu juga berpengaruh dengan orang yang kita ajak bicara melalui telepon. Dan tersenyum ini bisa berefek banyak hal, teman-teman. Ketika teman-teman sedang bersedih, teman-teman bahkan
bisa mengurangi kesedihan teman-teman itu dengan cara tersenyum. Memang dengan tersenyum itu tidak semua permasalahan kita itu bisa selesai, tapi setidaknya dengan tersenyum permasalahan kita itu akan berkurang. Jadi beban di dalam diri kita, di dalam hati kita itu bisa berkurang. Dan kalau misalnya sekarang teman-teman sedang sedih atau sedang memiliki banyak sekali masalah, maka cobalah untuk tersenyum. Insya Allah masalah teman-teman ataupun perasaan atau beban teman-teman, kesedihan teman-teman itu bisa berkurang. Cara yang ketiga agar orang lain menyukai Anda adalah dengan mengingat namanya dan juga menghormati namanya. Jadi ada sebuah cerita dari Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ini adalah orang yang sukses besar, bahkan dia sering sekali dibahas di buku-buku teman-teman. Nah, jadi pada waktu itu Andrew Carnegie memiliki perusahaan Central Transportation Company. Nah, pada waktu itu ada sebuah tender bisnis, yaitu bisnis gerbong tidur dari railroad. Nah, dia harus bersaing dengan perusahaan seseorang yang bernama Pullman. Nah, kemudian karena mereka bersaing untuk bisa mendapatkan bisnis itu, akhirnya mereka saling menjatuhkan, mereka bersaing dengan segala cara yang sebenarnya justru hal-hal itu justru merugikan kedua perusahaan. Sampai pada akhirnya Andrew Carnegie berpikir bahwa mereka itu seperti dua orang yang melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Dan pada akhirnya Andrew Carnegie memutuskan untuk bertemu dengan Pullman dan mengajak agar Pullman bekerja sama dengan perusahaan Andrew Carnegie agar mereka tidak saling merugikan. Bahkan dengan cara bekerja sama mereka bisa saling menguntungkan. Pada awalnya ketika Pullman mendengar Andrew Carnegie mengajaknya bekerja sama, dia masih sangat ragu gitu, karena pada dasarnya mereka itu bersaing gitu. Sampai akhirnya Pullman menanyakan, jika kita menggabungkan kedua perusahaan kita, maka namanya akan menjadi nama apa gitu. Nah, dengan sangat yakin Andrew Carnegie menjawab bahwa nama perusahaan gabungan mereka itu adalah Pullman Palace Car Company. Nah, mendengar itu, di gabungan perusahaan mereka berdua itu ada nama Pullman Palace Car Company, maka Pullman langsung berwajah cerah dan langsung mengajak Andrew Carnegie ke kantornya gitu. Itu menandakan bahwa Pullman setuju dengan usul dari Andrew Carnegie. Dan begitulah teman-teman, nama seseorang itu sangat penting bagi pemiliknya. Bahkan itu adalah suara yang paling menarik dibandingkan semua yang ada di dunia ini. Jadi mengingat nama orang dan juga menghormati nama orang itu bahkan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari Andrew Carnegie. Saya juga pernah mendengar sebuah cerita dari Bapak Tung Desem Waringin. Jadi beliau ini adalah seorang motivator nomor 1 di Indonesia. Jadi teman-teman boleh cek namanya di YouTube, dan itu sudah banyak sekali. Nah, jadi pada waktu itu beliau ini diangkat sebagai kepala cabang di sebuah cabang yang beliau belum pernah ke situ gitu. Jadi di hari pertama kerja beliau di cabang baru itu sebagai kepala cabang, yang dia lakukan adalah mengingat semua nama-nama pegawainya. Pada waktu itu ada 35 pegawai yang ada di cabang tersebut. Jadi dia meminta nama-nama pegawainya, kemudian beserta foto-fotonya. Nah, keesokan harinya mereka mengadakan rapat pertama dengan kepala cabang yang baru. Yang dilakukan oleh Pak Tung itu adalah menyebutkan semua nama dari pegawainya. Jadi dia bisa mengingat itu. Jadi di hari pertama dia benar-benar mengingat nama dan juga wajahnya. Jadi dia langsung bilang si A, si B, si C, dan seterusnya. Dia mengingat semua nama pegawainya, dan itu sangat impresif, dan itu sangat membuat pegawainya merasa sangat dihargain. Dan ketika melakukan itu, maka Pak Tung sudah berhasil membuat semua pegawainya menyukainya di hari pertama kerja. Dan ketika orang menyukai kita, maka kita akan sangat mudah sekali untuk menginfluence ataupun menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu. Dan itu adalah skill yang harus dipunyain oleh seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir, cara yang terakhir adalah menjadi pendengar yang baik. Banyak sekali orang yang berusaha untuk belajar berbicara, tapi sangat sedikit orang yang berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Ada sebuah cerita dari Dale Carnegie. Jadi Dale Carnegie itu yang menulis buku ini, How to Influence and Influence People. Jadi pada waktu itu dia datang di sebuah acara jamuan malam. Nah, kemudian dia bertemu dengan seorang pakar botani. Jadi pakar botani ini ngajak Dale Carnegie ngobrol. Nah, kemudian mereka ngobrol berdua.
Dan pakar botani ini dia menceritakan banyak sekali tentang tanaman, tentang keahlian beliau, karena pakar botani ini adalah orang yang sangat menakjubkan di bidangnya gitu. Jadi dia sangat mengerti sekali tentang tanaman. Jadi dia bercerita dengan Dale Carnegie tentang tanaman, bahkan tentang eksperimen terbaru yang dia lakukan dengan tanaman dan segala macam tentang tanaman. Padahal Dale Carnegie ini tidak tahu tentang tanaman, tapi dia berusaha untuk menjadi pendengar yang sangat baik dengan antusias, kemudian dengan ketertarikan. Jadi dia mendengarkan kemudian dengan seksama, kemudian juga menanyakan beberapa hal yang dia tidak tahu. Nah, bahkan sampai jamuan itu selesai, hanya menjadi pendengar atau menjadi rekan bicara dari pakar botani ini. Nah, sampai akhirnya Dale Carnegie pamit untuk pulang. Tapi sebelum pamit untuk pulang, pakar botani ini dia mendekati si tuan rumah. Kemudian dia berbicara dengan tuan rumah dan banyak orang bahwa dia sangat mengagumi Dale Carnegie. Dia mengatakan bahwa Dale Carnegie ini adalah orang yang sangat luar biasa dan teman yang sangat baik untuk diajak bicara. Padahal teman-teman, Dale Carnegie pada saat mereka ngobrol itu Dale Carnegie lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara, bahkan nyaris tidak berbicara sama sekali. Dan dia hanya menimpali atau dia hanya bertanya beberapa hal yang memang dia benar-benar ingin tahu gitu. Dan dengan seperti itu dia disukain oleh banyak orang. Dia bahkan bisa membuat orang lain impresif dengan hal yang padahal dia tidak tahu, teman-teman. Dan itu juga salah satu kunci keberhasilan. Jadi menjadi pendengar yang baik. Itulah teman-teman keempat cara yang bisa kita lakukan untuk membuat orang lain menyukai kita. Jadi itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh semua orang-orang hebat. Pertama adalah memberi perhatian yang tulus, kemudian yang kedua tersenyum, ketiga adalah mengingat nama orang, yang terakhir adalah menjadi pendengar yang baik. Dengan melakukan keempat cara ini teman-teman, maka teman-teman itu bisa bergaul dengan siapapun, dengan level apapun orang itu, mau dia orang kaya, orang miskin, orang yang biasa saja, atau orang yang berpendidikan, kita bisa bergaul dengan semua orang itu. Dan ketika kita bisa bergaul dengan semua orang, maka kita akan mempunyai relasi yang sangat luas. Dan ketika relasi kita sangat luas, maka peluang kita untuk berhasil itu akan lebih besar. Cara-cara ini sebenarnya adalah cara kita memahami orang lain. Sebenarnya seperti apa sih yang diinginkan orang lain? Jadi fokusnya adalah kita berusaha memahami orang lain, bukan meminta orang lain untuk memahami diri kita. Supaya orang lain menyukai kita, itu bukan meminta mereka menyukai kita, tapi kita terlebih dahulu melakukan apa yang mereka sukai. Oke teman-teman, demikian video kali ini tentang cara bagaimana orang lain menyukai Anda. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.